Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Intan Oktaviani Putri Cantika, NIM 216500022. Di sini saya akan mereview materi mikrokontroler bagian 1. Langsung saja. Yang pertama, pengertian. Mikrokontroler adalah sebuah perangkat elektronik semikonduktor yang mengintegrasikan sejumlah fungsi ke dalam satu chip IC atau Integrated Circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC mikrokontroler terdiri dari satu atau lebih inti prosesor atau CPU, memori, RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Karena sifatnya yang terintegrasi dan kemampuannya untuk dikustomasikan sesuai kebutuhan spesifik, mikrokontroler sering digunakan dalam aplikasi sistem tertanam. Embedded System atau sistem tertanam. Sistem tertanam atau embedded system adalah sistem komputer yang didesain untuk melakukan tugas tertentu dan biasanya terpasang pada perangkat elektronik, kendaraan, dan lain-lain. Sistem itu terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras dalam embedded system meliputi mikroproses atau mikrokontroler dengan penambahan memori eksternal I/O atau O dan komponen lainnya seperti sensor, keypad, LED, dan LCD. Sedangkan perangkat lunak embedded system berfungsi sebagai penggerak pada sistem. Perangkat lunak embedded system biasanya disebut firmware karena perangkat lunak tipe ini dimuat ke ROM, EEPROM, atau memori flash. Sekali program dimasukkan ke dalam perangkat, maka tidak akan pernah berubah kecuali diprogram ulang. Beberapa karakteristik dari sistem tertanam. Yang pertama itu fungsi spesifik. Dibandingkan dengan komputer pribadi yang dapat menjalankan berbagai aplikasi, berbeda sesuai keinginan pengguna. Sistem tertanam melakukan tugas untuk fungsi khusus yang telah ditentukan sejak awal. Yang kedua, efisiensi. Biasanya dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti memori dan daya. Oleh karena itu, banyak sistem tertanam yang memiliki daya rendah dan hemat energi. Yang ketiga, real time. Banyak sistem tertanam harus merespon dalam waktu yang sangat singkat, sehingga seringkali berfungsi dalam mode real time. Yang keempat, ukuran. Bisa sangat kecil dan ringkas tergantung aplikasinya. Yang kelima, biaya. Dikarenakan fungsi yang spesifik, banyak sistem yang tertanam dapat dibuat dengan biaya rendah. Yang keenam, perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem tertanam biasanya terdiri dari perangkat keras seperti mikrokontroler atau mikroprosesor dan perangkat lunak seperti kode atau program yang menjalankan tugas tertentu. Dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut mikrokontroler ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendali secara otomatis seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali di jarak jauh, mesin, peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Penggunaan mikrokontroler ini semakin populer karena kemampuan yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Mikrokontroler versus mikroprosesor. Yang pertama, mikrokontroler MCU, microcontroller unit. Yang pertama, fungsi utama, dirancang untuk mengontrol perangkat atau sistem tertentu seperti perangkat rumah atau mainan kendaraan dan lainnya. Yang kedua, komponen. Biasanya memiliki CPU, memori RAM dan ROM, dan I/O atau input dan output dalam satu chip. Bisa juga dilengkapi dengan fitur tambahan seperti ADC, DAC, timer, dan lain-lain. Yang ketiga, kegunaan. Cocok untuk aplikasi tertanam, embedded system, di mana fungsinya spesifik. Yang keempat, daya dan kecepatan. Umumnya membutuhkan daya rendah dan kecepatan lebih lambat dibandingkan mikroprosesor. Yang kedua, mikroprosesor atau MPU, microprocessor unit. Yang pertama, fungsi utama. Biasanya digunakan sebagai otak utama dalam sistem komputer. Yang kedua, komponen. Secara umum hanya berisi CPU, memori, input-output, dan fitur lainnya biasa terletak di chip atau modul lain.
Yang ketiga, kegunaannya digunakan untuk komputer pribadi, server, workstation, dan sejenisnya. 4. Daya dan kecepatan. Umumnya lebih cepat dan membutuhkan daya yang lebih besar dibandingkan mikrokontroler. Nah, inilah contoh bentuk mikrokontroler. Strukturnya itu ada di dalamnya itu ada RAM, ROM atau memori, parallel input output, baru ada special function block, CPU, oscillator circuit, interrupt control, timer, counter, ADC, dan DAC. Berikut adalah diagram blok dan struktur mikrokontroler beserta penjelasan singkat tentang bagian-bagian utamanya. Yang pertama, CPU merupakan otak mikrokontroler. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi atau fetch, menerjemahkan dekode, lalu akhirnya dieksekusi. CPU menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mendeteksi instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau dilakukan dekode oleh CPU tersebut. Yang kedua, memori penyimpanan, yang berfungsi sebagai menyimpan data dan program. Sebuah mikrokontroler biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM, EEPROM, dan lain-lain, atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program, source code program. Yang tiga, unit port input dan output paralel, digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input dan output lainnya ke mikrokontroler. Yang keempat, port series atau series port. Port ini menyediakan berbagai antarmuka serial antara mikrokontroler dan peripheral lainnya seperti port paralel. Yang kelima, pengatur waktu dan penghitung, timer and counter. Timer dan counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna untuk mikrokontroler. Mikrokontroler mungkin memiliki lebih dari satu timer dan counter. Pengaturan waktu dan penghitungan menyediakan sebuah fungsi pengaturan waktu dan penghitungan di dalam mikrokontroler. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkit pulsa, pengukur frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. Yang keenam, analog to digital convert atau pengonversi analog ke digital, ADC. Digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dapat berbentuk analog atau misalnya output dan dari sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukuran. Yang ketujuh, digital to analog convert atau konversi digital ke analog, DAC. Melakukan operasi pengembalian konversi ADC, digital to analog convert ini mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor DC dan lain sebagainya. Yang kedelapan, kontrol interupsi atau interupsi kontrol. Digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja. Interupsi dapat berupa eksternal yang diaktifkan dengan menggunakan pin interrupt atau internal dengan menggunakan instruksi interupsi selama program. Yang ke-9, blok fungsi khusus, special function block. Beberapa mikrokontroler yang dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Pengontrolan ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Mikrokontroler versus mikroprosesor. Mikrokontroler dan mikroprosesor adalah dua komponen elektronik yang memiliki fungsi dasar yang sama. Namun, keduanya memiliki tujuan fungsi dan fitur yang berbeda. Yang pertama, keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulan atau kelebihan utama dari mikrokontroler yaitu pertama, bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan. Dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi.
mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan input ataupun output tambahan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Kekurangan mikrokontroler yaitu memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dan waktu yang bersamaan, kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro, tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.